Perkenalkan, nama saya Saira dengan NIM 22650099. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit tentang artikel yang saya cari di internet. Nah, artikel yang saya temukan adalah perbedaan data spasial dan data non-spasial bersumber dari lancangkuning.com. Nah, menurut Lancang Kuning, sistem informasi geografis merupakan komponen yang terbentuk dari perangkat lunak, perangkat keras, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja satu sama lain. Sistem ini memadukan antara data grafis dan juga data teks yang bermanfaat untuk penelitian geografi. Komponen-komponen pendukung sistem ini bekerja secara terintegrasi. Salah satunya adalah data. Data merupakan kumpulan-kumpulan dari informasi fakta yang dikumpulkan di mana saja. Data kemudian akan disusun untuk dijadikan laporan suatu informasi. Data ini sangat penting dalam ilmu geografi juga demikian. Data-data yang dikumpulkan bisa membantu untuk mengetahui luas suatu wilayah, macam-macam profesi, jumlah penduduk suatu wilayah, dan juga informasi detail suatu wilayah yang didata. Data dalam SIG ada dua, yaitu data spasial dan juga data non-spasial, yang akan dijelaskan di bawah ini. Nah, pengertian data spasial. Data spasial merupakan yang mempunyai georeferensi atau kebumian, yang memiliki banyak macam atribut yang terletak di berbagai macam unit khusus. Di zaman ini, data ini adalah hal yang sangat berguna dalam penataan sumber daya alam yang mencakup seluruh wilayah, dari daerah bahkan sampai ke kancah internasional. Penggunaan data ini semakin membanyak karena adanya teknologi digital mapping, yaitu kumpulan data dijadikan suatu format gambar digital dan penggunaannya pada sistem informasi geografis. Data ini biasanya berformat vektor dan juga raster. Data spasial ini merupakan syarat dari sistem informasi geografis itu sendiri yang didapati dari berbagai macam sumber. Itu satu, analog. Peta analog adalah peta yang berbentuk cetak. Biasanya teknik kartografi adalah teknik untuk membuat peta ini. Sangat besar kemungkinannya memiliki referensi data spasial, yaitu koordinat, skala, mata angin, dan lainnya. Dengan SIG untuk keperluan sumber data, peta analog diubah menjadi peta digital dengan format raster dikonversikan menjadi vektor dengan proses digitasi agar menunjukkan koordinat yang asli di atas permukaan bumi. Kemudian data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh merupakan pengukuran sebuah objek dengan sebuah alat yang tidak secara langsung melakukan kontak dengan objek itu, atau bisa dibilang jarak jauh. Data ini adalah sumber terpenting dari SIG karena tersedia berskala dan mencakup area-area tertentu. Contohnya seperti satelit, dengan banyaknya jenis satelit di angkasa dengan kemampuannya masing-masing dan memperoleh banyak macam citra satelit untuk banyak tujuan penggunaan. Data ini umumnya dibersihkan ulang dalam format raster. Kemudian data hasil pengukuran lapangan. Data hasil pengukuran lapangan ini merupakan data yang dihasilkan dengan kalkulasi tersendiri. Biasanya data ini adalah sumber data atribut. Contohnya seperti batas hak kepemilikan lahan dan sebagainya. Kemudian data GPS. GPS atau Global Position System adalah sistem navigasi dan posisi yang dikontrol dengan satelit. Keakuratan GPS sekarang sangatlah tinggi. Data GPS umumnya direpresentasikan dengan format vektor. Nah, kemudian yang kedua yaitu data non-spasial. Nah, data non-spasial adalah data yang tidak bereferensi ke geografisan atau ruang kebumian. Dalam penggambarannya, data ini tidak menggunakan sistem koordinat. Data ini juga hanya berfungsi sebagai keterangan pelengkap saja atau atribut. Data ini memiliki beberapa metode, yaitu seperti pengukuran, laporan, grafik, dan tabel. Nah, pengukuran. Pengukuran adalah penentuan suatu besaran, dimensi, dan kapasitas. Umumnya digunakan untuk satuan ukur.
Kemudian kedua, laporan. Laporan adalah suatu kegiatan penyampaian informasi. Hal-hal yang telah dilakukan bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. Kemudian grafik. Grafik adalah suatu simbol yang berguna untuk mempresentasikan suatu informasi dan perhitungan, biasanya dalam bentuk simbol, lingkaran, dan juga batang. Kemudian tabel. Tabel adalah susunan baris yang membentuk kotak yang berfungsi untuk menyusun data informasi agar teratur dan tidak berantakan. Nah, kemudian terakhir, perbedaan antara data spasial dan data non-spasial. Perbedaan yang paling jelas adalah bentuknya. Data spasial berbentuk gambar peta yang berupa titik dan garis yang memberikan gambaran bumi, sedangkan data non-spasial berbentuk angka-angka. Contohnya seperti data sensus, kependudukan, dan survei. Data-data ini harus digabungkan agar membentuk sistem informasi geografis yang sempurna. Nah, demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.